Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Julfidan, NIM 63020200085. Saya akan menjelaskan tentang riba, maisir, dan gharar. Langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu tentang riba. Nah, dalam bahasa Arab sendiri, riba ialah aziyadah, yang artinya tambahan atau kelebihan. Jika ditinjau dari konteks umum, itu kelebihan yang dimaksud di sini ialah tambahan terhadap harta ataupun pokok utama, keuntungan dari hasil jual beli atau rasul mal juga termasuk ke dalam aziyadah, karena itu untuk membedakannya. Aziyadah itu dibagi menjadi dua, yakni riba dan ribhun atau keuntungan atau laba dari hasil jual beli. Untuk riba secara bahasa atau etimologi itu artinya tambahan atau kelebihan, seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Dan juga kelebihan atau tambahan pembayaran dalam bentuk utang, piutang, atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya bagi salah satu dari dua orang atau pihak yang lain membuat perjanjian, itu juga disebut dengan riba. Untuk jenis-jenis riba sendiri itu dalam aktivitas perdagangan berdasarkan ajaran Islam itu ada 5 jenis yang dikenal. Yang pertama itu riba jahiliyah, yang dimana ini merupakan jenis riba yang bentuknya pelunasan utang dengan jumlah yang lebih besar daripada pinjaman pokoknya. Semisal saya itu pinjam 100.000, kemudian dikembalikan dengan yang lebih 150.000, seperti itu. Kemudian riba qard ini adalah jenis riba yang paling umum ketika seseorang meminjam uang dengan waktu pelunasan tenor dan bunga tertentu. Kemudian riba fadl. Riba ini merupakan penambahan nilai dari kegiatan tukar menukar barang atau transaksi jual beli. Kemudian riba nasihah merupakan kelebihan yang diperoleh lewat transaksi jual beli dalam waktu tertentu. Kemudian ada ribayat, terjadi dalam transaksi baik jual beli maupun tukar menukar barang yang awalnya terjadi tanpa adanya kelebihan. Kemudian hukum riba tersendiri dalam Islam itu haram. Ada banyak hadis maupun ayat dalam Al-Quran yang menjelaskannya, seperti Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah memperbolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian di hadis Rasulullah SAW sendiri yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih yang berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW melaknat mereka yang makan harta riba, memberi makan dengan hasil riba, orang yang menulis, orang yang menyaksikan. Rasulullah SAW itu berkata mereka itu sama saja. Kemudian dari beberapa dari hadis dan dalil yang saya sebutkan tadi bisa kita simpulkan dengan jelas bahwa hukum riba adalah haram. Jika Anda ingin menghindari riba, beralihlah ke perdagangan yang sesuai dengan syariat. Alhamdulillah, kita sudah membahas tentang riba. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang maisir atau sering disebut dengan perjudian. Maisir adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Juga bisa disebutkan setiap permainan atau pertandingan, baik yang berbentuk game of chance atau game of skill ataupun natural events, harus menghindari terjadinya zero sum game.
yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lainnya. Untuk istilah maisir sendiri itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 2019. Ini termasuk dalilnya yang artinya mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terhadap dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Sebagaimana ayat di atas, Allah telah berfirman bahwa judi atau maisir itu merupakan dosa besar karena memiliki bahaya dan mudarat yang jauh lebih banyak dibandingkan manfaatnya. Ayat tersebut juga sebagai landasan hukum judi yaitu haram. Jadi maisir itu haram ya teman-teman. Kemudian mudarat yang ditimbulkan seperti kejahatan dan kerusakan harta serta agama seseorang itu kemudian ada manfaat yang dihasilkan tak lain bersifat duniawi saja, yakni berupa materi atau harta yang didapat diperoleh tanpa bersusah payah. Itu juga tidak seberapa dan hanya seketika saja teman-teman. Alhamdulillah kita sudah membahas tentang riba dan maisir. Selanjutnya kita akan membahas tentang gharar. Gharar yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung gharar ialah adanya perzoliman atas salah satu pihak yang bertransaksi, sehingga hal ini dilarang dalam Islam. Contoh jual beli gharar ialah ketika benda yang dijual belum tersedia, misalnya membeli anak sapi, itu kan masih di perut tanpa menginginkan induknya juga. Kemudian contoh lainnya yaitu menjual burung di angkasa, sedangkan tidak jelas apakah penjual dapat menangkapnya atau tidak. Kemudian hukum gharar sendiri itu ketidakpastian yang timbul dari aksi spekulasi dalam suatu pertukaran. Inilah yang disebut sebagai gharar tadi, dan di dalam agama Islam itu dilarang. Untuk dalil gharar sendiri, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridho. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri, sehingga Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Ayat di atas mungkin tidak secara tegas melarang jual beli gharar ya, akan tetapi ada 2 poin terkandung dalam ayat tersebut yang mengarah kepada haramnya gharar. Poin pertama, Allah Subhanahu wa taala melarang memakan harta orang lain secara batil. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan batil di sini diantaranya ialah transaksi-transaksi yang dilarang seperti mencuri, riba, judi, dan horor. Selanjutnya di poin kedua, pada ayat di atas tadi juga menjelaskan tersirat adanya kewajiban menghadirkan unsur saling ridho dalam jual beli, sedangkan horor itu menghilangkan unsur saling ridho tersebut. Sebab horor itu menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan, sehingga gharar termasuk jual beli yang terlarang. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah membahas tentang riba, maisir, dan horor. Nah, untuk kesimpulannya, riba sendiri itu ialah kelebihan nominal pengembalian hutang pokok yang dibebankan pada peminjam. Sedangkan gharar sendiri ialah ketidakjelasan objek penyerahan maupun harga. Keduanya berbeda dengan maisir. Maisir itu suatu permainan adu keberuntungan, yang judi tadi maisir, yang dimana pemenang akan mendapatkan keuntungan dari peserta yang lainnya.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait riba, maisir, dan gharar. Saya pribadi meminta maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.